Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Baik, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai self awareness, di mana self awareness ini merupakan bagian dari kesadaran diri yang dimiliki oleh seorang perawat dalam membentuk hubungan yang terapeutik. Baik, mungkin saya bisa langsung saja ke slide berikutnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk self-awareness ini sebetulnya seorang perawat itu harus menjadi seorang penolong dan harus mampu menjawab yang namanya siapakah saya, perawat seperti apakah saya. Nah, perawat memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial kultural dari sudut pandang klien. Di mana perawat juga harus belajar untuk mengatasi atau menghadapi kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang mungkin terjadi pada klien dalam menghadapi masalah kesehatannya. Perawat juga harus mampu memahami perasaan, perilaku, dan pikiran secara pribadi maupun sebagai pemberi asuhan keperawatan. Kenapa sih seorang perawat harus memiliki kemampuan self-awareness? Baik, hal ini memang harus dimiliki oleh seorang perawat agar perawat dapat menghargai perbedaan pemikiran, keunikan klien, dan menghargai pendapat orang lain. Perawat harus mampu menilai perasaan, tindakan, dan reaksinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi self-awareness dalam model keperawatan yang holistik dari 4 komponen yang saling berhubungan. Oke, yang pertama yaitu secara psikologis, yang berarti mengetahui emosi, motivasi, konsep diri, dan kepribadian. Di mana menyadari aspek psikologis berarti peka terhadap perasaan dan kejadian di luar yang memengaruhi perasaan tersebut. Kemudian ada fisik, yang berarti mengetahui fisik diri sendiri dan secara umum seperti sensasi tubuh, gambaran diri atau citra diri, serta potensi. Kemudian ada lingkungan, di mana terdiri dari sosiokultural lingkungan, hubungan dengan orang lain, serta mengetahui hubungan antara manusia dengan alam. Kemudian ada filosofi, yang artinya dapat merasakan makna hidup. Filosofi pribadi tentang hidup dan mati di sini maksudnya bukan dalam artian spiritual, namun lebih kepada tanggung jawab dan etika. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara seseorang atau individu dapat mengungkapkan kesadaran dirinya. Hal ini diungkapkan oleh Johari Window yang terdiri dari 4 kuadran, di mana setiap kuadran menggambarkan perasaan, tingkah laku, serta pikiran seseorang. Perubahan pada satu kuadran memengaruhi kuadran yang lain. Baik, kuadran yang pertama yaitu open self. Kemudian kuadran yang kedua yaitu the blind self. Kuadran yang ketiga yaitu the hidden self. Dan kuadran yang keempat yaitu unknown self. Baik, saya akan menjelaskan keempat kuadran yang disampaikan oleh Johari Window dalam memperlihatkan suatu gambaran kesadaran diri dari individu atau seseorang. Baiklah, kuadran 1 adalah diri yang terbuka, yang berarti diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Diri yang terbuka ini diperlukan dalam komunikasi sehingga ada perasaan saling mengerti dan memahami satu sama lain. Daerah terbuka masing-masing individu akan berbeda besarnya bergantung dengan siapa lawan kita berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi bergantung pada sejauh mana kita membuka diri kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak membiarkan orang lain mengenal kita, maka komunikasi menjadi sangat sukar. Kita dapat berkomunikasi secara bermakna hanya bila kita saling mengenal dan juga mengenal diri kita sendiri. Perubahan pada daerah yang terbuka akan mengakibatkan perubahan pada kuadran yang lain.
Bayangkanlah sebuah jendela yang besarnya tetap, jika salah satu kotak menjadi lebih kecil, maka kotak lain akan jadi lebih besar. Begitu juga, jika salah satu kotak menjadi lebih besar, maka kotak yang lain pasti menjadi lebih kecil. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua ini adalah diri yang buta, yang berarti seluruh hal mengenai diri kita yang orang lain ketahui, namun cenderung kita abaikan. Mulai dari kebiasaan sepele sampai hal penting. Ini dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil. Kemudian, sebagian orang mempunyai daerah buta yang luas dan tidak menyadari berbagai kekeliruan yang dibuatnya. Pada umumnya, banyak orang yang bersedia mendengar tentang diri mereka. Namun, baru saja komentar negatif muncul, mereka pasti bersikap membela diri. Komunikasi menuntut keterbukaan pihak-pihak yang terlibat. Bila daerah buta, maka komunikasi menjadi sulit. Tetapi daerah seperti ini akan selalu ada pada diri kita masing-masing. Walaupun kita mungkin dapat mengecilkan daerah ini, namun menghilangkannya sama sekali tidak mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini adalah diri yang tersembunyi. Artinya, segala hal yang kita ketahui tentang diri kita, namun tidak terlihat bagi orang lain. Semua hal yang diketahui tentang diri sendiri atau tentang orang lain, tetapi disimpan hanya untuk diri sendiri. Ini adalah daerah tempat manusia menghasilkan segala sesuatu tentang dirinya maupun tentang orang lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke kuadran yang keempat, di mana kuadran keempat ini merupakan diri yang tidak dikenal. Artinya, diri maupun orang lain tidak mengetahui kebenaran yang ada mengenai dirinya. Ini adalah informasi yang tenggelam di alam bawah sadar atau sesuatu yang lupa dari perhatian. Manusia memperoleh gambaran mengenai daerah gelap ini dari sejumlah sumber. Ada kalanya daerah ini terungkap melalui perubahan temporer akibat minum obat, atau melalui kondisi eksperimen khusus seperti hipnotis atau deprivasi sensori, atau melalui berbagai tes proyektif atau mimpi. Eksplorasi daerah ini melalui interaksi yang terbuka, jujur, dan empati dengan rasa percaya dengan orang lain, orang tua, sahabat, konselor, ataupun kekasih, merupakan cara efektif untuk mendapatkan gambaran. Ada 3 prinsip yang dapat membantu menjelaskan tentang fungsi diri. Yang pertama yaitu perubahan satu kuadran akan memengaruhi kuadran yang lain. Yang kedua, semakin kecil kuadran 1, maka semakin buruk komunikasi yang terjadi. Dan yang ketiga, memahami hubungan interpersonal berarti perubahan telah terjadi. Sehingga kuadran 1 lebih besar dari kuadran yang lain. Cara meningkatkan kesadaran diri dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, siapakah saya? Dengan mencari tahu kelemahan dan kemampuan diri, serta mimpi dan target, kita akan mampu memperbaiki diri. Kemudian, mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain ini membiarkan orang menilai tentang diri kita sendiri, sehingga kita mendapatkan feedback dari orang lain. Kemudian, aktif, di mana kita aktif mencari informasi mengenai diri kita. Misalnya dengan memaknai suatu peristiwa yang terjadi untuk memperoleh informasi tentang diri kita. Selanjutnya, melihat sisi yang berbeda, yaitu dengan melihat diri dari kacamata orang lain. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterbukaan diri dengan memaknai setiap interaksi yang diperoleh. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai self-awareness? Untuk selanjutnya, kita akan ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe.